Oke, selamat pagi Wawan. Wawan, Wawan, selamat pagi. Oh, Wawan, lu naik kagak mau dini, ya udah sampai naik. Gaya lu typing di bawah. Halo Victor, selamat pagi Victor. Selamat pagi Gimana kabarmu? Baik, kemarin akun-aku lagi di banned, jadi ini akun-aku baru dipulihkan. Bikin akun baru lah. Jadi akun itu Ya. kalau resiko kayak gini akun harus 2-3 lah, minimal 4. Oke, baik. Siap, Iya, Kak. karena saya pun punya akun cadangan gitu. Oh, gitu. Semuanya gitu, semua gitu. Baik. Jadi gimana kabar Margi, sehat kan? Sehat. Jadi bahas apa kita? Ya, apa yang mau dibahas ya? Silakan aja. Aduh, semalam gua ibadah. Dia live lagi rupanya. Cobalah, di dalam bibelmu gak ada tertulis ibadah hari Minggu, tapi kenapa kau ibadah? Iya kan? Iya, di dalam itu gak ada loh. Iya. Terus kenapa kau melakukannya? Iya, jadi kita kan kita ibadah, kita tujuan kita ibadah hari Minggu itu kita bukan tujuan untuk maksudnya untuk manusia, tetapi kita beribadah itu tujuan kita untuk menyembah Tuhan dan kita memuji Tuhan. Iya, Begitu. tapi nggak ada disuruh, Ya. nggak ada diajarkan, itu maksudku. Iya betul Kak, sekalipun tidak diajarkan, tetapi kita khususkan hari Minggu itu, di mana kita sebagai warga negara Indonesia hari Minggu itu kan hari libur. Jadi kita itu beribadah di hari Minggu supaya kita sebagai umat Kristen, pengikut Kristus itu kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau untuk hari sih, semua hari itu harinya Tuhan. Itu. Semua hari itu adalah harinya Tuhan. Jadi kembali ke pribadi kita masing-masing, kapan kita untuk bisa ada waktu untuk Tuhan dan kita beribadah. Itu sih. Iya kan? Terus kalian ngikutin ajaran siapa? Victor, ikutin ngajaran siapa Abang Victor? Gimana Mbak? Gimana? Terus Abang Victor ngikutin ajaran siapa? Ya, kita sebagai pengikut Kristus ya pastinya kita ya, tapi kan Kristus gak nyuruh, berarti kalian gak ngikutin ajaran Kristus dong. Iya, tetap begini. Kalau soal ibadah itu Kak, kita tidak usah berdebat soal ibadah itu Kak. Jadi soal ibadah harus itu, kalau aku bilang harus. Kenapa harus? Supaya kalian tahu Bang Victor, bahwa itu tidak ada diperintahkan oleh Kristus, bahkan Allah Bapa sendiri tidak memerintahkan. Kalian ini semuanya ini termakan doktrin daripada bapak-bapak gereja. Jadi disinilah tujuan kami, memberitahukan kalian kebenaran bahwa apa yang kalian lakukan itu salah. Kalian bukan pengikut Kristus, tapi pengikut bapak-bapak gereja. Enggak, kita pengikut Kristus. Kalau kita bukan pengikut Kristus, maka kita tidak akan pernah diajarkan tentang yang namanya Yesus adalah Tuhan. Jadi kita diajarkan sampai sekarang. Itu lagi. Dari saya kecil ikut sekolah minggu sampai sekarang saya dewasa ini, kami diajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka maksudnya tidak bertentangan sih antara bapak-bapak gereja dan pendahulu mungkin di perjanjian lama itu lagi. Perjanjian baru. Ya, jadi kita mengikut zaman ya, mungkin zaman untuk maksudnya kita di Indonesia ini ya, hari yang tepat pada hari Minggu itu, bahwa hari yang mana kita sebagai umat Kristen ya itu hari yang baik untuk kita bertemu dengan, mungkin kita beribadah kepada Tuhan, begitu. Kok pakai kata mungkin?
Pak Victor kok pakai kata mungkin? Bu Esti boleh izin nanya ke Pak Victor? Silakan. Pak Victor, sehat Pak? Oh, puji Tuhan, sehat sekali Bang. Sehat sekali. Pak, aku nanya gini Pak. Seandainya ini ya, seandainya aja nih. Di dunia itu habis semua orang itu. Tinggal Pak Gimana? Victor. Di dunia ini habis semua orang. Yang ada itu cuma Kang Chan, tanya aja, jangan berandai-andai. Dan saya nggak suka. Kalau di komar saya itu yang pasti nggak ada andai-andai. Tanya Oke. gitu. Tanya aja bibelnya apa gimana. Oh ya, lanjut. Oke. Ya, Kita nggak boleh berandai-andai karena kalau Iya. andai-andai kan nggak Oke. pasti. Ya. Ya, sedangkan mereka aja Tritunggal aja memusingkan, apalagi berandai-andai. Iya, ya udah. Siap. Ya udah, lanjut aja. Ya, Bu Esti ya. Iya, jadi Pak Victor, ya. Victor Oke. gini loh, gini nih. Ya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Jadi gini, Victor. Bang Victor ini kan sudah jelas ya, tidak ada. Tapi kalian mengatakan, bahkan Yesus juga tidak pernah mengatakan dia Tuhan loh. Itu. Dia tidak pernah gitu. 10 hukum Taurat yang pertama, jangan ada Tuhan Allah lain selain aku. Itu bagaimana? Ayo. Kelasmu ini cari duit. Cari paus dari Zuma. Ya gimana Kak? 10 hukum Taurat yang pertama, jangan ada Allah lain selain aku. Itu gimana itu? Iya, jadi itu kan hukum di mana jadi hukum itu turun. Jadi hukum itu turun kan pada saat bagaimana bangsa Israel begitu tidak terkontrol. Tidak terkontrol karena apa? Karena mereka melakukan segala sesuatu kebaikan Allah yang Allah sudah berikan kepada mereka. Mereka dalam apa? Mereka diselamatkan dari perbudakan di Mesir itu, mereka dibawa oleh Musa itu. Jadi mereka bukan bangsa yang kecil. Jadi banyak. Enggak bukan itu. Ini di 10 hukum Taurat yang pertama, Iya, jangan ada Allah lain selain aku. Nah, kenapa? Bang, enggak nyambung, Bang. Enggak nyambung. Kenapa hukum itu sampai bisa turun? Kan ada peristiwanya, Mbak. Bukan seakan-akan langsung hukum itu turun secara tiba-tiba. Kan ada peristiwa. Iya, ada peristiwa. Pertanyaan saya bukan itu loh. Kan jangan ada Allah lain selain aku. Lalu kenapa ada Yesus? Gitu loh. Iya, ini kan gini Iya. bunda yang baik hati yang selalu membuka komunikasi yang baik di room ini. Jadi begini bunda, jadi hukum itu turun pada saat bangsa Israel melakukan yang namanya penyembahan berhala. Makanya hukum itu diturunkan untuk bangsa Israel supaya apa? Kalian tidak boleh membuat patung atau lembu semacam apapun yang kalian sembah selain aku Tuhan Allahmu. Jadi konteksnya berbeda dengan perjanjian baru, Bunda. Gitu. Perjanjian baru gimana? Maksudnya itu 10 hukum itu kan diturunkan untuk bangsa yang pada saat itu mereka bukan menyembah Ya. Allah lagi, tetapi menyembah seperti patung dan berhala-berhala yang lain. Gitu. Jadi Lalu kenapa ada Yesus? iya, ada Yesus itu kan penggenapan. Berarti perjanjian lama nggak berlaku gitu. Bukan nggak berlaku, Bun. Bukan nggak berlaku. Jadi perjanjian lama itu menjadi peringatan bagaimana Allah melakukan segala sesuatu yang di perjanjian lama itu di perjanjian baru digenapi oleh Yesus Kristus, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Terus, di perjanjian baru tuh digenapin oleh Yesus. Di perjanjian lama, baru digenapin oleh Yesus. Betul.
di perjanjian baru digenapin oleh Yesus gitu. Enggak, maksudnya Yesus kan hadir di perjanjian baru. Jadi dia hadir di perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama. Perjanjian lama, dan Yesus hadir di perjanjian baru itu dia menggenapi segala hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi yang terdahulu. Itu Yesus yang menggenapi dengan apa? Dengan hukum kasih itu. Oke. Dengan Di hukum perjanjian baru, Izin benar. ya. Nah, sekarang saya tanya Victor, apa arti menggenapi? gimana, Mbak? Apa arti menggenapi? Yang menggenapi segala nubuatan yang disampaikan oleh para nabi pada Apa saat arti itu. menggenapi? Konteks menggenapi apa artinya? Gimana, Mbak? Ya Allah. Apa arti menggenapi? Kata Yesus datang untuk menggenapi kitab-kitab yang terdahulu. Apa arti menggenapi? Ya, menggenapi. Dia menggenapi segala sesuatunya. Artinya Yang sudah apa? dinubuatkan Artinya apa? dia Kan ada menggenapi artinya. Emang tahu apa? Bang Victor tahu nggak artinya menggenapi sehingga katanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat? Ya, dia membawa hukum kasih. Menggenapi artinya gitu loh. Ya, dia menggenapi semua hukum Taurat. Dia Apa bawa semua, dia artinya? Arti menggenapi, genap. Itu apa artinya? Oke, contoh ini saya kasih contoh. Udah, dia malah ini. Ada yang telepon. Mereka ngomong terus menggenapi hukum Taurat. Apa arti menggenapi? Enggak, Gitu contohnya Victor, lu ada WA itu. Aduh. Aduh, lama banget ya. Jangan lama-lama, Ten. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya. Kristen yang mau diskusi silakan naik. Aduh, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Aku nggak butuh mawar ya, aku butuh paus. Sehingga pun jadilah. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan. Gak ada panadol di sini. Oh, naik, Mbak Erda naik. Mbak Erda mau kitab kami dibahas boleh. Mbak Erda mau nanya silakan. Nanya aja nggak apa-apa. Naik Mbak, naik. Mbak Erda. Oh, nggak penting tapi bertyping Mbak. Mbak bilang nggak penting tapi Mbak bertyping. Loh, nanti kuku Mbak itu nggak punya kuku, pegal nanti lo tangannya Mbak. Pedil tangannya. Saya ngasih tahu aja sih Mbak. Naik panadol, naik. Kadang lucu ya mau noten dia tahu. Dia katanya gak penting dengar ceramahmu tapi bertyping. Ini lucu ya, gak penting dengar ceramahmu tapi Mbak Herda mendengarkan loh, bertyping. Kalau Mbak gak penting Mbak seharusnya di scroll aja, dilewatin. Ini enggak, Mbak dengarkan saya ngomong, Mbak typing, kan aneh Mbak. Udah makan obat belum Mbak Herda? Biar Mbak bisa tahu mana yang mendengarkan mana tidak. Mbak Herda udah makan obat. Jangan lupa Mbak, obat cacingnya dimakan. Iya gak penting tapi rohnya merata-rata ya. Mbak Herda, jangan lupa ya obat cacingnya dimakan Mbak. Gak penting tapi betah. Iya Herda tuh. Jadi gini Bang Victor, menggenapi gitu ya, arti menggenapi. Contohnya saya kasih arti mengganjili ya, ganjil itu ibarat seperti angka 1, 3 itu ganjil. Jadi mengganjili yaitu
mengganjilin angka-angka yang ada. Nah, menggenapi artinya apa? Walah. Menggenapi artinya apa, Bang? Gitu. Kenapa? Kenapa, Bang? Oh, naik Mbak Alena, naik. Naik Mbak, naik. Banyak banget joten-joten kepala. Kurang dari Oh, putus-putus Bang, suaranya Bang. Putus-putus Bang. jaringan aku merah ya. Iya, ini udah normal. Ya, sabar ya. Ya, sabar ya. Sabar banget pun Bang. Halo, selamat pagi Papa Nilo, Papa Nialo. Halo, selamat pagi Papa Nialo. Aku paling gak suka kalau itu dia dijawab ya. Padahal dia minta naik typing. Halo, Ya, agama apa Pak? nggak beragama, Oh, tidak beragama, ateis ya. nggak ateis juga. Lah katanya tidak beragama, ya tidak beragama ateis dong. Beda dong. Ateis Kok beda? percaya Tuhan. Tidak Oh, percaya berarti Tuhan. kamu tidak beragama namanya apa? Apa? Nggak punya agama kok nanya apa gimana? Iya, namanya apa? Administrasinya apa? KTP-mu. Administrasinya apa? KTP-mu apa? Administrasi. KTP Islam. Oh, KTP-nya Islam. Sholat witir berapa rakaat? Nggak, tapi saya nggak. Alah, Anda nyamar ya. Ditanya saya aja, turun silakan. Nggak berlaku sama saya nyamar. KTP Islam pasti tanya sholat witir. Ini. Alah, sholat aja lu kagak pernah. So ngaku-ngaku Islam lu. Lu gak berlaku lo. Gua paling jago ngetes orang nyamar. Tahu nggak? Tanya sholat aja lu kagak tahu. Udah lu kenapa sih pada nggak pede agama Kristen? Udah selesai. Kenapa nggak pede dengan agama sendiri? Kenapa? Merasa agamanya gak bener. Udah tahu agamanya gak bener. Kenapa nggak pindah agama? Ten. Wih, ganteng juga si Victor ini, Bah. Ganteng kok Victor. Victor ganteng rupanya kau. Abang ini. Ganteng. Itu kursimu bagus tuh, kursi mahal tuh. Kirim ke aku lah, Victor. Jaringanmu nggak bagus, Victor. Jaringanmu gak bagus. Kapan-kapan kita live duet ya. Jaringanmu gak bagus, Victor. Iya, jaringan, sabar. Aku jemput. Sabar balik kampung. Ayo yang agama Kristen dibawa ya kan. Oh, gayanya ini nih, tapi betah aja dengerin aku ngomong ya kan. Katanya nggak penting tapi didengerin aku ngomong. Jiwa ininya roh kudusnya meronta-ronta. Tapi diajak diskusi di atas gak mau. Ya kalau agamamu merasa benar, ayo tunjukkan, ceritakan kepada kami biar disaksikan orang banyak bahwa Kristen itu benar. Ayo, gak usah takut-takut. Kenapa takut? Kenapa? Coba saya tanya dulu, coba jawab. Kenapa kalian yang typing di bawah itu takut? Kenapa? Kita sama-sama menyiarkan agama loh. Kalian menyiarkan agama kalian, katakan kepada orang bahwa agama kalian benar. Seperti inilah ajaran kami. Kenapa mesti takut? Kami aja nggak takut. Jadi gak usah takut. Ayo kita diskusi santai. Tunjukkan ke orang-orang bahwa agama kalian benar. Biar banyak orang beribadah sama kalian. Kan gitu. Tuhannya Yesus, iya Tuhannya Yesus memang memberkatiku. Ayo tunjukkan ke orang-orang agama kami itu benar loh. Seperti ini, Yesus begini itu. Jadi gak perlu takut. Kalian gak mau tapi kalian bertyping. Mantap Bunda Rama. Gak ada Bunda Rama di sini. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan aku ganti nama?
Aku gak ganti nama, namaku masih nama yang dulu. Bunda Nora itu, yaitu Bunda Nora, ya betul. Ayo, yang agama Kristen yuk. Tente, agama Kristen. Aku tunggu Abang Zuma ini aku. Mana ada Bang Zuma? Iya, aku kalau ada Bang Zuma boleh, aku senang. Terus kalau nggak ada Bang Zuma, kok diam-diam aja di situ gitu? Enggak lah, aku juga senang dengan bunda-bunda ini. Oh, kirain. Ya, capek. Janganlah emosi, aduh. Bang Zuma lagi itu, dia lagi sibuk. Kadang udah ada sih, kadang beliau juga jam segini udah standby. Kadang beliau sibuk. Beliau kan banyak usahanya. Iya, Jadi benar. kerjanya nggak di TikTok aja. Oh, Bang Zuma semalam sampai subuh ya? Nggak tahu. Karena Bang Zuma pun masuknya udah malam. Jam 11 sampai jam 10. Jadi Victor, nih saya mau tanya, apa yang Ya. ada nggak merasa di otakmu itu, merasa ada yang ganjal nggak dengan ajaranmu itu gitu? Jadi untuk ajaran ya, saya tetap maksudnya ya, kita memang setiap manusia kita diajarkan dalam kitab suci kita, memang tidak semua orang dapat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi itu memang Bukan orang-orang tidak yang memang percaya, Bang. Bukan tidak percaya. ada yang ganjil dalam kitab ya, gitu. Iya, jadi bukan tidak percaya, tapi di dalam Bible kalian itu Sampai saat ini, kalau untuk saya sampai saat ini saya masih percayai, bahkan sampai saya mati pun tetap saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. ya wajar sih, nggak masalah sih kalau itu gitu. Dari mana firman Tuhannya, Bang? Coba jelaskan di ayat mana di Perjanjian Baru Tuhan Allah Bapa itu berfirman. Coba tunjukkan sama saya. Kecuali yang pada waktu Yesus dibaptis ya. Iya, kembali lagi seperti tadi saya bilang, tidak akan semua orang bisa memahami kitab suci kami, dan itu hanya orang-orang yang terpilih. Bukan soal tidak memahami. Kenapa tidak dipahami orang terjemahannya bahasa Indonesia kok? Iya, benar sekali. Sekarang katanya itu adalah firman Tuhan. Sekarang tunjukkan di mana ayatnya. Maksudnya ayat Jangan bilang Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi Allah dan firman itu adalah manusia. Tunjukkan firman apa, Mbak? Maksudnya firman apa, Mbak? Begini. Kalau di dalam Al-Qur'an jelas Allah berfirman. Allah berfirman kepada siapa? Tetapi Allah kok- berfirman iya. kepada siapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran ada, tetapi di dalam perjanjian baru tidak pernah. Sementara di perjanjian lama ketika dia berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dia berfirman sendiri. Coba tunjukkan di dalam perjanjian baru di mana pernah Allah berfirman. Allah berfirman, saya kan sudah tadi bilang kepada Mbak, saya meyakini bahwa firman Allah itu adalah Alkitab. Iya benar. Kalau di dalam perjanjian lama ada, perjanjian baru ada nggak? Perjanjian baru itu kan banyak. Dari Matius sampai Wahyu di mana pernah Allah tuh berfirman, Allah Bapaknya berfirman. Waduh, ini kenapa ini? Halo Bang Victor, saya dengar Ya, itu masuk. karena di mute-nya hostnya, tadi kan noise. Iya, masuk.
Jadi kami Tapi ya, percaya David, bahwa firman baru itu malaikat Jibril berfirman, Allah berfirman kepada malaikat Jibril dan disampaikan wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi Muhammad. Nah, jelas. Siapa bilang Sementara kepada Nabi di sini, Muhammad? Coba baca Yesus- dulu baik-baik, Mbak. Itu bukan kepada Nabi Muhammad. Coba baca baik dulu mata ke Nabi Muhammad. Oh, jadi kepada siapa? Oh, kalau kau lebih tahu. Bukan, Jelaskan. salah Biasanya ini, bukan. salah ini konsepnya. Mute dulu Nora biar saya jelasin. Itu doubling Nora, mute. Ini saya jelasin. Bang Victor, Mbak Nora itu membaca typing di bawah. Victor menanggapi yang di bibelnya, Nora pun jangan baca dulu typing di bawah. Karena kan Nora lagi ngomong sama Victor. Jadi Victornya salah nanggap, Victor tuh bener. Mbak Nora juga bener. Yang salah typing di bawah, jangan ditanggapin dulu. Itu Victornya. Jadi memang di dalam bibelnya gak ada Nabi Muhammad. Memang betul Victornya. Oke, lanjut. Oke, tunjukkan Victor. Tunjukkan di perjanjian baru ya. Kalau di perjanjian lama banyak kok. Iya, Tuhan berfirman, Allah berfirman. Ya perjanjian baru ya, yaitu Yesus sendiri itu firman-Nya yang turun menjadi manusia. Allah tidak pernah berfirman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Allah cuma berfirman satu kali pada waktu dia mau dibaptis, dia itu adalah anak. Inilah itu padanya Jadi, lakukan. Siapa Yesus bilang? itu adalah Tuh, firman makanya yang saya bilang hidup. biar tidak salah saya di sini. Coba tunjukkan. Ya firman yang hidup ya iyalah dia orangnya masih hidup menyampaikan firman, tapi tidak pernah tercatat di situ Allahnya berfirman pada dia. Makanya tunjukkan dulu. Ya Allah berfirman, ya dia itu sudahlah Allah itu sendiri. Dari mana? Kalau sudah Allah itu sendiri ngapain diajarkan Bapa doa hidup Bapa di kami? dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tetapi aku tidak bisa berbuat sesuai kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang sudah mengutus aku. Kan Ya itu. amin, benar. Dia hadir dalam dunia ini, konteksnya dia sebagai manusia. Dia manusia yang tidak bisa berwujud Allah. Di mana kekuatan Dia sebagai Allah? Coba tunjukkan. Waduh, kalau tanya nabi lain mungkin menurut kalian, tapi kalau tanya kepada Yesus Kristus, Di mana Dia kekuatan Dia tuh menjadi Allah itu di mana? Di mana kekuatannya? kekuatannya hanya Dia satu-satunya juru selamat yang bisa membawa kita menuju ke dalam kerajaan Di surga. mana Hanya Yesus kekuatannya? Kristus. Tidak ada jaminan. Yesus tidak menjamin kalian masuk surga. Tuhan itu bukan digambarkan seakan-akan oh Tuhan itu kuat, Tuhan itu segala sesuatu. Yang Tuhan yang sebenarnya itu Kalau harus tidak Tuhan yang bisa menunjukkan kasih. menggambarkan sifat-sifatnya, kalian tidak bisa menggambarkan sifat-sifatnya, kalian tidak bisa melihat sisi ketuhanannya. Kenapa kalian bisa menyembah Dia sebagai Tuhan? Oh, karena dialah, cuma Dia yang memberikan ajaran kasihilah musuhmu. Oh, Dia mengajarkan kasihilah musuhmu. Adakah kalian menuruti kasihilah musuhmu? Sementara murid-muridnya pada waktu Yesus disalib itu lari. Ya, dalam konteks kita sebagai manusia. Di mana kasihnya? Iya, gini Jadi mana Mbak, kasihnya? gini. Otomatis murid-muridnya sebagai manusia yang biasa, sebagai seperti saya dan ibu saat ini, otomatis ya lari. Pada saat itu kan kekuasaan Roma begitu besar, menganiaya mereka pada saat itu, ya otomatis mereka lari lah. Kalau mereka tidak lari kan pastinya mereka mati. Oh, itu bedanya dengan Nabi Muhammad kami. Banyak yang mau menjadi paji-pajinya badannya. Iya benar. Pada waktu Nabi Muhammad Rasulullah berperang, banyak itu sahabat-sahabat beliau sampai perempuan-perempuan pun berjihad menjadi badannya menjadi perisai tamengnya biar Rasulullah tidak apa. Ini enggak. Yesus sudah tahu pada waktu nanti si Petrus menyangkal dia 3 kali. Yesus sudah tahu nanti si Yudas akan menjualnya dengan 30 keping perak. Ya. Ayo, kemana kasih yang diajarkan? Jadi percuma dong berbuih dong mulutnya Yesus ya. Kasihan kali ya. Gimana Mbak? Yang diajarkan Yesus kasih itu tidak ada. Buktinya iyalah 12 rasul yang sudah dia ambil menjadi muridnya lari kabur pontang-panting.
Tidak ada. Untuk memikul salibnya saja Simon dari Kirene loh. Iya, tidak ada. Tetapi pada saat dia bangkit, Nah, tetapi kemana muridnya? Iya, tapi pada saat dia untuk bangkit, apa bangkit? pada saat Untuk dia apa bangkit? Kalau misalnya yang pada waktu dia menderita itu tidak ada orangnya, untuk apa? Itu berarti begini ya. Pada waktu Begini, aku susah Tuhan kalian itu lari dia ya. tidak Pada perlu waktu aku pertolongan senang dari kalian datang manusia. ya. Ingat, Mbak. Katanya. Ingat, Tuhan Yesus kami tidak perlu pertolongan dari jangan manusia. dialihkan lagi. Apalagi Sekarang tidak. tunjukkan pada Tidak, saya. tidak. Bahkan Di bilang, mana kenapa kekuatan murid-muridnya Allah lari? Bapaknya Ingat, yang Tuhan dimiliki. kami tidak Di mana butuh kekuatan? bantuan Di dari mana manusia. kekuatan Allah Bapaknya? Tidak, Mbak Di kan mana bilang, kekuatan kenapa Allah Bapaknya? murid-muridnya lari? Kalau Ingat, dia Tuhan seorang, Yesus dengar dulu. tidak butuh Kamu bantuan. tuh ngeles Victor, nutupi bobroknya. Ya benar. Di mana kekuatan nutupin anak bobrok? Ini aku cerita yang kenyataan, Mbak, yang tertulis. Kalau Allahnya, apa nyatanya? Aku tidak bisa berbuat sesuai kehendakku sendiri, tetapi kehendak Bapa yang telah mengutus aku, katanya. Di mana kekuatannya kok Yesus? Kok Tuhan tidak bisa berbuat sesuai kehendaknya? Mana? Tunggu. dengan- Tadi kata Victor, Yesus tidak butuh bantuan manusia. Waktu Yesus mau disalibkan dia sembunyi loh. Kenapa dia sembunyi? Sembunyi di mana, Mbak? Aduh. Dia bersembunyi. Baru dicari sama Yudas, Yudas menyerahkan. Tuh. Itu bukan Yesus bersembunyi. sebelum diserahkan tuh sembunyi dulu tahu. Dan Bukan pada sembunyi, akhirnya dia pergi dia menyerahkan menghadapkan- diri. Ayo. Begini, Mbak, begini. Itu dia Ayo. bukan bersembunyi, tetapi dia pergi dengan murid-muridnya, dia menyampaikan pesan-pesan terakhir untuk mereka pada saat dia mau diserahkan. Begitu. Pada saat mau diserahkan itu, jadi Ya, datanya dia dulu, datanya. sudah tadi tinggal data. Ya kan biar gak Iyalah. asumsi, biar gak Nggak fitnah. butuh asumsi, kami butuh data. Kalian tuh banyak loh data kalian yang salah. Katanya Begini, lah, Mbak, katanya nanti itu kita adalah baca. dari karyanya Allah untuk menyalibkan anaknya. Sementara tidak pernah tuh Allah berfirman, dia katanya mengutus anaknya yang dia kasih untuk disalibkan. Di mana? Jangan asbun aja dong. Data yang kami perlu. Aduh, Mbak Yesus kan sebelum disalibkan dia sudah bilang, karena nanti dia akan ditangkap dan aku akan Toh di mati. sini anakku yang umur 7 tahun bisa membaca. Ketika dia membaca, dia tanya, "Mak, kenapa disalibkan? Untuk menebus dosa." Kok Tuhan menebus dosa, Mak? Ya iyalah. Berarti Tuhan yang gak hebat ya, Mak? Baru saya tanya, Mbak, Nggak yang hebat. tebus Mbak punya dosa itu siapa? Allah kami Maha Pengampun. Allah kami Maha Pengampun. Oh, maaf pengampun ya. Oh, berarti orang jahat juga Iya. masuk surga ya? Bentar dulu, bentar. Ini yang typing di bawah yang kalian agama wanita Kristen. Sunda itu- Bentar. Udah, Mbak, nggak usah pusing yang typing-typing, Bentar dulu, biarin aja. bentar. Ini yang typing di bawah yang agama Kristen. Kenapa kalian kepanasan? Kalau kalian merasa agama kalian benar, ayo kita naik di atas diskusi. Tunjukkan memang agamamu benar. Tunjukkan memang apa yang kami bilang salah. Daripada jadi bani typing. Apalagi yang namanya Herda itu ya kan. Herda itu lagi. Dia gak mau ini katanya. Tapi dia di sini kepanasan. Masih betah di sini. Kalau agamamu benar, Kristen benar, silakan tunjukkan sama kami. Tunjukkan sama orang-orang yang ada di sini. Ayo naik. Itu. Merasa bahwa ini capek kalian bertyping, mending naik ke atas. Ya udah sini tunjukkan, ayo tunjukkan datanya agama kalian benar, ayo sini naik. Itu aja kok repot sih. Nah, lu lagi David Levi, udah naik, tunjukkan sama orang agama lu benar, Kristen itu benar, tunjukkan Yesus itu Tuhan, tunjukkan. Dasar lu oten. Oke, lanjut. Yesusku luar biasa. Ditunjukkanlah sama saya ketika dibilang wanita pesundal duluan masuk surga. Itu karena apa dia bisa masuk surga? Apa? Di mana bilang perempuan sundal masuk di surga itu? Astagfirullah, nggak kau baca kitabmu, yang kau taruhnya di ketekmu. Hah? Kau taruh kitab Jangan sucimu di emosi ketekmu. lah. Kita di sini saya tuh kalau diskusi dengan Bang Wanita Tumat tuh enak ini. pesundal Ini dengan langsung pemungut bilang, bea cukai itu pulang. duluan masuk surga daripada kalian yang sudah ditebus. Kenapa? Pemungut cukai yang mana? Astagfirullah. Bunda, cari ayatnya. Wanita pesundal duluan masuk surga, Bunda. Saya karena lagi di kantin, Bunda, nggak bisa menunjukkan data.
Baca besar-besar Bunda, biar mereka paham bahwa mereka sebenarnya apa yang mereka kerjakan itu untuk dijanjikan 100 wanita pesundal. Aduh, Victor Bang. sebenarnya ketawa dia ketawa sambil mengeluarkan air mata karena gimana ya? Enggak. Karena dia punya Keluarkan Bible air itu mata, bagaimana aku sudah keluarkan ketahuan, air mata? sudah Aku ketahuan cuma tuh Tuhan banyak yang benar kontradiksinya. Bisalah katanya wanita pesundal duluan masuk surga. Ih, gimana itu? Semangat. Yesus Jijai. luar biasa. Kalau misalnya wanita pesundal masuk surga duluan, menyundal aja kalian yang perempuan-perempuan. Jadi wanita pesundal. Biar enak kan? Kan dulu masuk surga tuh. Nah, Apa? Iya, maksudnya konteksnya ini yang perempuan Sundal itu yang mana? Yang perempuan Samaria itu ya? katanya dijanjikan masuk katanya itu dipastikan masuk surga. Tapi ketika kalian bilang katanya, jadi kalau kalian berdosa tuh siapa yang tebus? Kami berdosa siapa yang tebus? Itu Allah Maha Pengampun. Kita tobat. Ya, tobat nasyuha. Artinya apa? Tobat, tidak melakukan apa-apa. Jadi sekarang saya tanya, ketika Yesus menebus dosa manusia, katanya, apakah memang jaminan kalian tidak akan berdosa lagi? Matius 21 ayat 31. Jawabnya dari 31. Siapakah di antara di kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sepungut pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dar. Di mana ayat apa itu, Mbak? Matius 21 ayat 31. Konteksnya Masa Bibelmu sendiri pun kok nggak tahu? kita diperintahkan melakukan. Kita melakukan menyundal. Udah baca? Udah? Sabar. Melakukan Ini apa baca Mbak? ini. Melakukan- Di HP-ku ini baca ini udah aku kasih. Waduh, Mbak, ini bahaya sekali nih, Mbak. Kau itu aja nggak tahu kau. Ya Allah, kitab suci kok taruh di ketek? Matius 21 ayat berapa? Oh, tadi udah aku tunjukin nggak dibaca dia, Pak. 31. Matius 21 ayat 31. Itu perempuan bersundal yang bertobat maksudnya. Bertobat berarti kan Tuhan kalian Maha Pengampun. Nah, kenapa mesti harus menebus dosa kalian dengan cara disalib? Makanya saya bilang Allah kami itu juga Maha Pengampun. Segala dosa itu diampuni kalau memang kita betul-betul mau bertobat. Baca jelas-jelas kau Victor, jangan kau mempelintir ayatmu lagi. Jadi itu konteksnya di situ perumpamaan tentang dua orang anak ya. Oh, perumpamaan lagi. Jadi ketika semua yang dikatakan perumpamaan. Tetapi sudah dijelaskan di situ kalau perumpamaan pun berarti wanita yang berbuat bejat begitu akan masuk surga. Karena apa? Katanya dosanya Ya, diampuni. kembali lagi Kenapa seperti dosa Anda diampuni sama Tuhan? tadi katakan, kalau orang yang berdosa berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Terus apa salahnya? Ya, seperti itu kami. Ya. Seperti itu Allah kami. Terus kenapa kalian mesti harus disalibkan? Kenapa dosa mesti disalibkan? Apakah dengan disalibkan itu kalian jamin tidak akan berbuat kejahatan sampai sekarang? Ada apa jaminannya? Jaminan apa? Jaminan kalau setelah penyalipan itu nggak akan ada dosa. Ya, cuma Yesuslah juru selamat yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada jalan Jaminan lain. buktinya sekarang ya, nggak Tidak usah ada jauh-jauh jalan ya, lain. Victor. Kalau kamu membuka YouTube, itu udah banyak yang menikahi, gereja-gereja menikahi sesama jenis. Ya, jadi Kan? begini, apa masalahnya? Masalahnya apa dengan kami? Nah, bahwa yang kau ucapkan itu hanya bohong belaka.
kalian bom pengikut belakang, Paulus. itu Ketika manusia Paulus yang sudah mengatakan diam, ketika Paulus mengatakan setan dan bahwa mereka yang ikut ajaran harus tidak tahu mati, ajaran siapa, harus mati dan mereka tidak tahu bangkit, ikut itu ajaran akan siapa, menjadi mereka seorang melakukan Tuhan. kehendak Itu mereka yang kalian sendiri. ikuti. Mereka Ketika si melakukan Paulus juga kehendak mereka mengatakan sendiri. dengan matinya seorang manusia di kayu salib itu akan membatalkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat apa yang mau digenapi Yesus lagi? Nggak usah. Orang udah dipakai Imbrus, sama si Imbrus, Paulus. mute. Nggak usah kau bawa-bawa kami ke itu, Aduh, ke kalian sana, sudah bilang ditipu, coy. siapa bilang ditipu, kalian yang bisa ya. ditipu. Bisa penyalipan itu dilakukan oleh bangsa Romawi. Kenapa kalau Yesus bersalah tidak dihukum dengan hukuman orang Yahudi? Coba saya tanya. Oh, karena pada saat itu yang menjajah orang Romawi, Menjadi orang Romawi. bukan Maksudnya menjadi orang Romawi, bukan menjadi orang Romawi. Pada saat itu adalah Romawi yang menjajah pada saat itu. Jadi mereka harus pakai hukum Romawi. oh, jadi pakai hukum Romawi. Dari mana datanya? Aduh. Kan kasih Yudas yang menjual Yesus kepada orang Romawi. Sementara Yesus itu kaum Yahudi. Ya sudah, Hei, berarti Yudas. datanya berarti woi. Yudas- Datanya berarti Yudas dia, berdosa. Yudas yang menjual. Yudas Yesus karena Yesus di situ berdosa, ada dosanya, makanya dia dihukum. Tetapi yang menyerahkan Sekarang dia saya itu tanya, ke Mbak. tentara Romawi kan si Yudas. Mbak cari dosanya Yesus di mana? Apa dosanya Yesus? Lah, Dibandingkan kan dengan bukannya orang yang digantung dibandingkan di kayu dengan salib Om- itu orang yang terkutuk? Bukankah orang yang digantung di kayu salib terkutuk? Berarti kan Yesus di sini kan berarti kan dia dikutuk. Dia ada dosanya, makanya dia dikutuk. Oh, begitu. Itu pandangan Anda ya, bukan pandangan kami. Pandangan, kamu baca dong kitabmu. Ya Allah, masa kok jadi saya yang lebih tahu daripada kau ya? Oh, berarti Anda percaya ya tulisan Paulus? Oh, berarti Anda percaya tulisan Paulus. Berarti Anda tidak percaya tulisan Paulus. Hah? Bukan nggak percaya, justru itu kan Lah, tadi saya bilang, Mbak. kena kan? Firman perjanjian Makanya Baru kena saya kan? percaya Kena bahwa ini kan? firman Allah. Kena kan Ih, tadi ngomong kamu yang gitu. kena, kamu kok Kena nggak percaya? kan tadi ngomong gitu loh. Aku percaya. Coba Victor tadi udah. Kamu percaya omongan Paulus. Nah, berarti kamu tidak percaya. Wih, aku percaya, Mbak. Aku amini. Lah, kalau kamu percaya kenapa bertanya gitu kepada Mbak Dora? Iya, aku Sepertinya kamu meragukan ajaran Paulus. Nanti kan bilang begini, oh kalian nanti saya ambil ayat-ayatnya di yang tentang Paulus mengatakan nanti kalian itu Paulus dongeng, Paulus ini. Iya, memang itu Paulus dongeng. Emang iya? Paulus dongeng. Sekarang gini. Memang Sekarang iya? gini, kalau gini. Gini aja deh Victor. Kalau Paulus itu benar, coba tunjukkan di dalam Bible kamu di mana Yesus ketemu Paulus. Ayo. Di mana ya? Dalam Biblemu, ayo. Di Kisah Para Rasul lah. Di mana? Kisah Para Rasul berapa? Sabar, aku buka ya. Iya. Oh, Sebelum dia buka, Bisa juga. coba tanya, berapa surat Paulus yang di dalam Alkitab itu? Kalau dia benar-benar Kristen ya, membaca, berapa? Ayo. Imrus, kamu tuh udah noise. Makanya kamu cari jaringan yang bagus, Imrus. Ganti sama Telkomsel kek, atau pakai wifi kek. Berapa surat yang sudah ditulis oleh Paulus ketika dia ada di tahanan? sudah, diam dulu kau Mbak, diam dulu. Ini saya mau jawab. Berapa surat Satu baru Paulus tanya, kau ketika lagi dia di sudah tahanan 5,5 jauh, tahun, sudah. dia ditahan oleh Kaisar Romawi, dia bisa menulis surat tuh si Paulus tuh ya. Ini saya bentar dulu. Saya baca dulu si Dani. Surat Efesus. Bentar. Kata Dani gini, siap-siap sampai masuk dalam jeruji besi. Dani, kamu pakai foto asli, Dani. Kamu mau saya temenin, saya aja nemenin. Ayo. Kamu mau melaporkan siapa? Saya. Ayo saya temenin ya. Ayo Dani. Ayo, jangan cuma jadi Bani Taiping yuk. Kamu mau melaporkan siapa? Saya temenin yuk. Ayo. Kamu butuh pengacara nggak? Biar saya cariin. Ada saya nih kenal yuk. Ayo. Dani, kamu biar ini. Ayo Dani yuk. Oten. Ayo. Ayo Dani.
Nggak butuh. Oh ya udah. Kamu mau laporkan jam berapa? Sekarang udah buka kok kantor polisi terdekat. Silakan, saya tunggu ya. Saya tunggu nih. Tolong ditandai yang namanya Dani ya, pakai masker baju merah ya. Tolong ditandai. 1 kali 24 jam kalau kau tidak melaporkan saya atau melaporkan yang ada di room ini yang agama Islam, kamu yang saya cari. Ayo silakan. Dani silakan pergi, silakan. 1 kali 24 jam jika tidak ada masuk laporan kami, kamu yang saya cari. Silakan cepat Dani. Ayo Dani. Nggak usah terpancing dengan orang-orang. Enggak gini, gitu, karena gini Victor. Biarin Kalian aja. itu kalau dilapor balik nanti iyalah mentang-mentang kami minoritas. Dasar roten. Dilapor balik nangis. Iya itu udah kejadian berapa kali udah kejadian. Untung ya Bang Juma itu punya hati yang baik banget. Kalau enggak udah mampus tuh orang, bener. Tahu nggak? Giliran dilapor balik nangis-nangis. Di dalam nangis-nangis masih di kantor polisi. Iyalah mentang-mentang kami minoritas. Oten. Nangis lu. Lagi laporan balik. Dasar. Udah gue tunggu 1 kali 24 jam. Gue cari lu. Dasar goblok. Menghujat. Di mana kami menghujat? Ada kami menghujat. Enggak, jangan dikasih tahu biar aja Yami. Dia itu orang-orang kayak gini gak paham apa yang menghujat. Makanya gue tunggu lu Dani, gue tunggu 1 kali 24 jam Dani, gue tunggu. Goblok banget tuh. Oke lanjut. Kabur dia bun. Ada dia tuh. Iya ada pernah kejadian, bahkan sering. Ya kan? Dilapor balik nangis. Alasannya minoritas. Padahal tadi kami gak ada bawa mayoritas. Mentang-mentang kami minoritas. Jadi tadi Bunda tanya kapan Paulus ketemu Yesus ya? Iya, kapan Paulus di mana? Tuh, udah ketemu. Iya, baik itu Di mana? Kisah Para Rasul pasalnya yang 9. Kisah Para Rasul. Waktu dia penyakit epilepsi ya. Ya. Jangan kau bilang begitu ya. Kisah Para Rasul berapa? Apa nih Enggak. Pak ini Nora ini aduh. Bentar dulu Nora, bentar. Kisah Para Rasul berapa? 9. Putus-putus. 9. Putus-putus. Para Rasul 9. Putus-putus. Ayat. Nomor ayat. Iya 9. Kisah Para Rasul 9 ayat. Salah. Ya sudah saya ambil langsung ayatnya yang kelima. Ayatnya yang Kelima, kelima langsung oke. karena itu ada langsung nama Yesus ada di situ langsung. Oke. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Mana? Gak ada, mana? Kisah Para Rasul 9 Bunda. Kisah Iya. Para Rasul pasalnya yang ke-9. Kisah Para Rasul 9 Ayat langsung ayatnya yang kelima saja. Kelima. ya itulah dengerin ya. Kisah Para Rasul 9 kan? Ayat 5 kan? Betul? Iya. Betul ya, Kisah Para Rasul 9 ayat yang kelima. Di situ Ya benar, aku salah baca di mana? Saulus bertobat. Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Nah itu, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini kan dia Mesias ini, bukan ketemu secara nyata. Bun, di situ ada nggak saksinya? Ini bukan ketemu secara nyata loh. Ini si Paulusnya ini ini loh si Saulusnya ini di dalam perjalanan ke Damsyik ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Nah, ini masih antara sadar dan tidak sadar loh. Bukan ketemu secara nyata.
Loh kenapa bibir kamu lucu ya memang ya? Victor, saksinya ada nggak? Nggak gini, Sekarang saya tanya, Mbak. waktu si Paulus perjalanan ke Damsik itu dia Damsik. bersama, dia kan ada kawannya di situ. Nah ini Iya kan? kita ada terus ya. Kita baca lagi. Kita Kawannya baca tuh tidak ayat. ada bersaksi bahwa si Saulus itu mendengar itu. Ini kita baca lagi ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Berarti dalam keadaan mimpi. Dia bermimpi. Coba kau baca dulu, baca dulu. Gimana bermimpi? Ya, kau baca Bibel kau coba. Kau baca dia bermimpi tuh. Ayatnya Oi. yang keempat ya.